Baik. Ya, untuk Cambridge ini, ketika kita di kampus, seperti saya di kampus UINSA, tentu otomatis kita bisa mengakses secara free dan full text seluruh konten yang ada di Cambridge. Namun ketika di luar, kita menggunakan user dan password yang telah disediakan. Apa itu passwordnya? Di sini usernya menggunakan perpus@uinsby.ac.id. Kemudian passwordnya perpustakaan 2021. Ini saya kasih merah warna P-nya ini karena huruf besar. Jadi passwordnya itu P huruf besar, kemudian ya perpustakaan 2021. Oke, baik kita sekarang praktek untuk ke database Cambridge-nya. Mohon maaf. Oke. Teman-teman sekalian, untuk Cambridge Score ini kita bisa masuki alamat URL tadi, cambridge.org.co. Jadi teman-teman bisa share linknya di chatbox. Kalau teman-teman berada di kampus UINSA, otomatis kita sudah bisa mengakses. Kita tandai dengan ini ya, di keterangan pada akses provide by, di sini ada keterangan UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, bagaimana kalau kita di luar UIN Sunan Ampel, maka kita menggunakan user password, kita pakai login. Ini ada fasilitas untuk login. Klik loginnya, kita pilih ini, login option. Ya, kita masukkan tadi di sini apa? perpus@uinsby.ac.id. Passwordnya P besar, perpustakaan 2021. Ya, seperti ini. Oke, tinggal klik login. Seperti itu ya. Baik, kita lagi karena kami saya berada di kampus, kami sudah ketika sudah login otomatis akan di sini muncul tanda UIN Sunan Ampel Surabaya. Berarti kita sudah bisa akses seluruh konten yang dibuka di sini. Baik, kita bisa memanfaatkan beberapa fitur yang ada di Cambridge ini. Kita coba lihat what we publish. Nah, apa sebenarnya yang ada di Cambridge ini? Ada banyak konten yang ada di Cambridge. Jadi ada buku, ada jurnal, textbook, ada elemen gitu ya. Tetapi yang kita buka aksesnya, yang kita ada langgan di sini adalah jurnal. Makanya nanti ketika melihat, kita menelusur, kita pastikan, kita pilih yang memang kita memiliki akses di dalamnya. Nah, kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan subjek. Di sini ada browse by subject. Nah, ini sudah ada beberapa subjek yang dikelompokkan, dikategorikan oleh Cambridge. Misalkan di sini Earth and Environmental Science misalnya. Ini terkait lingkungan misalnya ya. Oke. Di sini ada dua kategori, di sini ada akses ataupun ada yang open access. Yang nanti kalau ada
centang warna hijau itu berarti yang kita peroleh dari langganan. Yang kalau yang open access jadi memang sudah dibuka aksesnya dalam bentuk open access, berarti siapapun bisa mengaksesnya walaupun tidak melanggan. Oke, kita kembali lagi ke depan. Ini tampilan depan home dari Cambridge Board. Coba kita menelusur, misalkan di sini Islamic Education misalnya ya. Ini kita pastikan di sini only set content I have access. Ini kita centang dulu. Tadi biar untuk memastikan seluruh hasil dari penelusuran kita itu memang full text sampai ke PDF-nya. Karena ada beberapa juga sumber yang belum dibuka aksesnya atau belum kita langgan. Jadi kita pastikan kita centang only set content I have access to. Jadi kita klik. Terkait Islamic Education ini ada 24.000 temuan. Ini sangat luas, kita bisa persempit di sini. Misalkan artikel saja. Kemudian kita juga bisa batasi waktu penelusurannya. Misalkan 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir ya. 1 tahun terakhir kita pakai last 12 month. Nah, dengan pembatasan ini, di sini ada sudah lebih kecil lagi, ada 1.900 temuan. Nah, dari penelusuran ini, misalkan kita mau membatasi lagi dengan pendidikan Islam di Indonesia, misalkan kita tambahkan di keyword di sebelah kiri sini ada teks, kita tambahkan keywordnya Indonesia, misalnya seperti ini. Kita lihat ada berapa. Nah, ini ada 11 temuan, misalkan seperti ini. Kemudian kita mau buka salah satu di antaranya, misalkan ini, Sekolah Islam Simbol Indonesian Urban. Nah, di sini berarti ini adalah akses yang bisa terbuka, ada warna hijau, akses ini bisa kita buka, kita klik. Nah, ada 2 bentuk ini ya tampilan, ada via HTML seperti ini, ada HTML, kemudian juga ada bentuk PDF. Kita bisa save atau download dalam bentuk PDF-nya. Nah, di sini juga kita bisa share dari hasil ini kepada orang lain melalui email misalnya. Tetapi yang terkirim ke email, di-share ke orang lain itu tentunya dalam bentuk HTML seperti ini ya, bukan PDF-nya. Kemudian, nah kalau save di PDF, itu kita bisa juga melakukan beberapa pilihan di sini. Ada save PDF atau Dropbox atau Google Drive misalnya, ada pilihannya. Ketika kita download PDF-nya, misalnya seperti ini, dalam PDF itu akan tertera dari mana itu bisa diperoleh ya. Di situ ada keterangan, ada keterangan Winsuna Nampel di PDF-nya itu. Jadi akses ini diperoleh dari dibukanya akses dari Winsuna Nampel Surabaya. Tuh. Di sini di Cambridge ini juga ada menu untuk cite atau pengutipan ya, citation. Di sini kita klik cite, kemudian kita diarahkan pada format pengutipan seperti ini. Ini style referencing stylenya menggunakan IPA misalnya. Ini di sini kita copy clipboard, bisa kita kopikan ke Word atau kita download Word-nya di sini. Ada menu seperti ini, atau kita mau pilih style referensinya ini sesuai dengan kebutuhan kita atau kebutuhan jurnal yang akan kita kirimkan, kita submit misalnya. Di sini ada change citation format, kita pilih sesuai dengan format style yang kita perlukan. Misalnya Turabian, ini ada versi Turabian 8th edition. Nah, ini otomatis dia berubah
formatnya kelebihan, kita tinggal klik copy atau download Word-nya. Gitu. Oke, ini untuk versi HTML. Kita bisa kembali lagi. Ini akan kenalkan beberapa fitur yang lain. Misalkan dari 11 ini kita mau download semua. Itu kita bisa menggunakan ini menu di bawah. Ada select all. Ada di sini download. Jadi kita pilih dulu, misalkan saya juga perlu ini. Saya juga perlu yang ini dan yang ini misalnya. Ada perlu yang ini. Nah, ini ada berapa lebih dari 5 ya. Ini kita download zip. Nah, ini 6 file PDF kita confirm sudah nanti terdownload 8-nya gitu. Ya, kita enggak terlalu lama. Kemudian kita juga bisa dari 6 ini kita ambil apa namanya ada export citizen. Ya, kita export citizen di sini untuk mengambil kutipan dari 8 sumber tadi. Ini 8 misalkan ini Turabian 8 ini 8-8-nya sudah ada di sini. Kita langsung download Word-nya misalnya, atau sebelumnya kita ganti dulu formatnya. Coba kita download Word-nya. Mohon maaf Bapak Ibu peserta webinar untuk unmute, maksud saya nge-mute ini ya, nge-mute. Mohon Bapak Ibu, karena suaranya ini ada yang terdengar selain pembicara kita. Baik, terima kasih. Kita bisa ekspor untuk kutipannya ini dan langsung di-download di Word-nya. Misalkan 10 dari PDF yang kita perlukan tadi, otomatis ini sudah masuk sesuai dengan format yang kita inginkan. Oke, itu beberapa pilihan. Kemudian seperti saya sampaikan tadi bahwa di Cambridge itu juga ada beberapa yang open access seperti ini. Ini sifatnya open access, jadi walaupun tidak dilanggar tetap bisa diakses oleh siapa saja. Yang ini ada keterangan open access. Tapi tentu yang lebih banyak yang bukan open access seperti ini. Oke. Saya ingin menunjukkan misalkan di sini kita buka salah satu dari ini, misalkan Displacing Politik Islam Indonesia, misalnya ini. Nah, kemudian di sini juga ada link untuk penulisnya. Kita bisa klik di sini untuk melihat, misalkan kita cocok dengan sumber ini. Kemudian pengarang ini mengarang apa saja di Cambridge misalnya. Kita klik nama pengarangnya, akan diarahkan. Nah, ini ada 30 result. Jadi pengarang ini mengarang 30 karya lagi yang juga diterbitkan oleh Cambridge. Seperti ini. Nah, ini mungkin membantu kita. Biasanya satu penulis itu tentunya topiknya tidak jauh-jauh ya dari yang dikarang, misalkan tentang satu topik tertentu, atau ya jadi mungkin akan membantu kita untuk menelusur topik-topik serupa yang kita cari dari karya beliau di judul yang lain, misalkan seperti itu. Kemudian selain itu ada juga apa namanya di sini itu fasilitas untuk sebentar. Oke.
melihat misalkan kita kalau melihat semuanya apa seluruh tulisannya mungkin terlalu banyak baca, kita belum yakin dengan tulisan itu, kita mau baca abstraknya dulu misalkan, kita bisa view abstrak, yang mungkin lebih singkat, oh nggak cocok, kita cari yang lain misalnya. Kalau harus semua HTML-nya isinya tentu akan lebih lama lagi, nanti kita bisa baca dulu abstraknya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa ada menu di sini figur ya, menu figur. Selain menu penulis juga ada menu figur di sini. Ini untuk menampilkan tabel ataupun ya diagram atau tabel yang ada di area tersebut. Misalkan bisa kita klik untuk diperbesar seperti ini. Misalkan kita fokus langsung ke hasil penelitiannya, kita penasaran ya, sudah banyak topik itu, tapi kita fokus apa sih bedanya penelitian ini dengan yang lain, kita langsung ke hasil penelitiannya, kita klik tabelnya misalnya, itu bisa dilakukan dengan klik menu figur ya di sini. Ya, klik menu figur itu akan ditampilkan misalkan ada tabel atau statistik ataupun ya itu berhubungan dengan gambar, itu biasanya dimasukkan di ini figur. Ya, itu beberapa yang bisa saya sharing. Nanti Bapak Ibu coba ini kita download ya. Saya ingin menunjukkan hasil downloadnya. Nah, seperti ini akan terbaca di sini. Download Cambridge Winston Ampel Surabaya tanggal 6 sekian. Jadi ada keterangannya bahwa akses ini didownload tanggal sekian, kemudian melalui akses yang dibuka oleh Winston Ampel Surabaya. Di PDF-nya ada keterangan demikian. Jadi aksesnya adalah bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, mungkin itu beberapa sharing yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa tanya jawab yang atau juga mungkin sharing dari Bapak Ibu sekalian. Karena ini seperti sharing ya, tidak harus dari kami, juga dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain terkait akses e-jurnal yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Demikian saya kira Mbak Vida, mungkin bisa dibuka untuk sesi tanya jawab ya, kita lebih banyak ditanya jawabnya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Umi Rodlia atas materi yang telah dipaparkan, karena ini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk kita, Civitas Akademika.